Woi Ji, Bong, gimana Bong? Lagi gimana nih kita nih? Ini aduh, lagi podcast Pintrikan Bong. Ah, apaan? Kurang kedengeran Ji. Podcast Pintrikan. Woi. Sorry nih Bang, tadi gak kedengeran kayak lagi di mana kita ya Bang ya? Iya, kayak berisik-berisik gitu ya. Berisik-berisik gitu loh. Soalnya bintang tamunya nih berasal dari dunia yang berisik-berisik berisik-berisik gitu. gitu. Gitu ya. Oke. Langsung aja kali ya. Iya. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial Bos. Yoi. Ini ibaratnya tuh kalau kata Naif Bos, air dan api Bos. Iya. Ini yang satu sangat duniawi. Yang satu lagi sangat surgawi. Sangat surgawi. Nah, rohaniawan lah. Iya gitu lah. Seperti itu. Di sini langsung kita kedatangan Kak Esther dan Kak Olga. Hai. Halo. Kalau Kak Esther, boleh Kak kamu perkenalan juga nih? Oh, iyalah ya. Udah terkenal. Aku udah terkenal juga di Kak amin. juga. Terserah. Iya. Halo Pipers. Betul ya? Betul, Iya. Pipers. Perkenalkan, aku Esther, pendamping di gereja ini. Tadi kalau dibilang berkecimpung di dunia rohani, ya saat ini menjabat sebagai pendeta sih ya, puji Tuhan, masih dipercaya jadi pendeta. Masih dipercaya. Iya. Masih dipercaya sebagai pembimbing rohani. Iya, pembimbing rohani karena tadi kan dibilangnya Dunia rohani. dunia rohani ya. Oke. Sekarang mungkin dari segi duniawi. Dari Boleh perkenalkan dirinya duniawi. kalau Olga. Boleh. Halo, aku Olga dari kegelapan. iya sih, kalau kan Dari kegelapan. duniawi kan ada gelapnya juga. Biasanya malam kan? Makanya gelap kan? Biasanya malam memang Kakak. Aku biasa keluar berprofesi malam. Apa sih? Apa? Berprofesi sebagai apa kok Apa malam ya? emang? Kira-kira apa coba kalau udah dari malam? Ronda mungkin Oh, tukang sate. bisa jadi. Tukang ronde Tukang nasgor. bisa. Aku nggak tahu Bisa, sih, bisa. Kak. Kalau aku ini loh yang gelap tapi kelap-kelip gitu loh. Oh. Tukang lampu. Bener-bener lighting gitu ya. Oh, Aku DJ. oh DJ, keren banget ya DJ. Iya, makasih banyak loh. Pekerja seni musisi nggak sih Kak kalau kayak gitu tuh termasuknya atau apa sih? Nggak tahu ya. Artis lah pokoknya, seniman, pekerja seni. Pekerja seni, artis lah ya pokoknya, entertain banget gitu. Iya, entertain lah. Hiburan. Oh, boleh kenalin diri lagi nggak Kak? Misalnya di DJ tuh ngapain aja sih Kakak tuh mulai DJ tuh dari tahun berapa sampai kapan? Awalnya kenapa juga milih DJ? Jadi aku pertama kali bekerja sebagai DJ. Bekerja nggak ya? Melakoni lah ya. Oh melakoni, Kalau bekerja kan dapat duit. Ah. Pertamanya mah nggak dapat duit. iseng-iseng berhadiah. Oh, Itu di tahun 2015. 2015, Tahun berarti udah 2015. 6 tahun. Iya betul, Kurang lebih ya? 6 tahun. Awalnya tuh karena emang seneng aja. Seneng sama musik. Senang sama musik. Musik, betul. Kan terus dari aku masih SMP gitu ya kalau nggak salah. Lagi rame-ramenya tuh festival musik. Belum ada DWP. Sebelum DWP ini. Oke. Ada namanya di Jakarta tuh satu event Embassy Playground namanya. Kayaknya pernah denger deh. Wah. Kayaknya ya. Gaul juga Panji ya. Dari ini kan ada vlog-vlog ini kan, vlog-vlog musisi gitu. Oh. Dia ngasih tahu festival-festival kalau emang mau jadi musisi lo harus ikut festival gitu. Nah itu sebelum DWP ngehits pokoknya ada Embassy Playground ini. Dia tuh nggak cuma ada DJ doang tapi ada band juga. Terus kebetulan band favorit aku tuh main tapi aku nggak bisa nonton karena aku masih kecil. Oh. Gitu. Terus senang musik-musik gitu kan, dikenalin lagu-lagu DJ juga karena orang tua juga senang musik kan. Segala jenis genre tuh masuk gitu. Oke. Jadi ya udah, terus kepikiran daripada main ke festival harus bayar, kenapa nggak jadi artisnya aja? Wih. Ciamik keren. Yang seperti ini boleh ngomong. Loh bener kan? Iya kan, daripada bayar kenapa nggak kita yang dibayar? Kalau gue bayar lu mending lu bayar gue. Nah itu masuknya gratis, bisa ngundang orang-orang lagi kan? Dapat makanan gratis, misalkan minuman gratis. Itu motivasi awalnya jadi DJ. Karena kalau ngeband main musik aku nggak bisa.
nyanyi juga suaranya pas-pasan. Jadi kalau ngeband ngapain? Oh, Ya jadi kan? kakak lebih mengompos sebuah lagu gitu. Enggak juga. Iya, nge-mixing lah, mixing lagu. Gitu. Ya awalnya gara-gara ngelihat ikut festival terus ngelihat ada DJ juga di situ main gitu. Pengen masuk ke festival, Cuman tapi kan nggak nggak bisa. Nah, terus jadinya ya udah dengerin aja lagunya di rumah, download gitu kan. Terus makin kesini makin ngehits tuh, apalagi pas SMA booming banget kan lagu Buyah. Oh, Animal, Martin Buyah, Garrix Buyah ya, mana itu sih? booming banget ya. Itu si Martin Garrix. Ya, Buyah mah bukan Martin Garrix. Siapa Martin tahu Garrix sih mah yang satu ya. Animals. Nah, itu kan pokoknya ngehits banget ya sampai di mana-mana, di radio, di mall. Oh, pokoknya yang lagu-lagu Dukestak. Iya, yang gitu-gitulah. Ngehits banget kan. Terus ya udah, jadinya ya udah jadi DJ aja lah, kan ngeband gak bisa. Jadi DJ mah nggak perlu bisa main alat musik. Yang penting ngerti musiknya aja gitu. Yang penting ngerti alur musiknya kemana nih, betul. chord-chordnya kemana gitu ya. Oh, berarti kakak mulai mixing lagu tuh awal banget setelah kakak dari festival itu kapan? 2014 aku pertama kali belajar DJ. Belajar DJ? Belajar. Sama sendiri tuh otodidak? Enggak, ada sekolahnya. Oh kakak Oh. masuk ke sekolahnya gitu? Jadi kayak ada tempat kursus gitu kan. Jadi kita kursus di situ. Ya udah deh, bisa deh. Tapi setelah aku beres belajar tuh, aku nggak sampai beres sih. Jadi kayak baru 2 bulan belajar. Cuman karena aku kerja, waktu itu kan lulus sekolah langsung kerja. Jadi waktunya nggak keatur dengan baik lah. Nah, iya, Gitu. Terus pas kerja di kantoran gitu kayak jenuh. Ah gini-gini mulu ya, bangun pagi, pulangnya sore, nyampe rumah malam, istirahat. Ya udahlah. Akhirnya lebih memilih seriusin aja DJ-nya. Balik lagi tuh ke tempat les lagi itu? Enggak? Atau Pindah malah tempatnya. pindah tempatnya? Oh, seru juga ya kak bikin lagu gitu. Ke awalnya, aku pengen tahu dong kak, awal lagu yang kakak mixing lagu apa sih? Aduh, aku lupa. Pokoknya genrenya house, Latin house gitu. Latin House, aduh nggak ngerti. Bukan tetetoet Bukan. gitu bukan ya. Berkelas, Itu maaf beda. ya, saya agak-agak mahal. Oh, ada kelas-kelasnya ya. DJ TikTok mungkin. DJ TikTok kakak mengalami nggak? Sekarang ngalamin. Karena kan sekarang yang pada ngehitsnya lagu-lagu kayak gitu kan. Kalau dulu mana ada, jarang gitu. Kebanyakan orang dengernya macam-macam sih ya. Kalau di DJ itu ada house, ada progresif, terus ada dubstep, macam-macam sih banyak. Gitu. Berarti kakak pertama dibayar dengan dunia apa per DJ-an itu di tahun 2015. 2015. Itu kakak pertama tuh langsung masuk ke klub gitu. Gimana sih kakak maksudnya? Ngedaftarinnya gue DJ nih, gue pengen kerja di sini, bisa nggak? Jadi kan kalau pas kita belajar di sekolah DJ itu kan ada senior ya kan. Nanti Channeling lagi ya? jadi ada link, ada temen lah ya, diajakin main, ya udah yuk sini cobain main di sini, cobain main di situ. Nanti udah main, kan kita ketemu DJ lain juga, kenalan lagi, dari situlah relasi. Awalnya kakak gugup nggak? Pertama nih kan, ayo sini main. Ah enggak deh kak, aku malu. Ah jangan Enggak deh. sih. Oh enggak kayak gitu? Enggak gugup sih, cuman pas 2014 itu kan aku sempet main di klub, tapi kan berhenti. Nah pas 2014 itu mah gak ngerasa gugup sama sekali, karena aku mainnya di tempat yang kecil juga, terus yang bukan klub banget lah, semi bar gitu. Jadi nggak terlalu grogi gitu. Nah terus sempat vakum, baru main lagi kan 2015 akhir. Nah itu pas pertama kali main grogi banget karena beda alatnya. Jadi waktu aku belajar di 2014 itu aku belajarnya pakai vinil. Piringan hitam. Terus kakak cekit gitu. Nah, aku belajar kayak gitu. Gosok-gosok tuh kayak itu. Mijit-mijit. Terus masih pakai CD CD lagu. Kalau sekarang kan cuma flash disk doang. Oh. Nah, pas aku di 2015 itu orang-orang udah pada pakai flash disk. Nah, aku diajarin, cuman aku nggak inget gitu. Jadi pas udah di panggung, akunya nervous sendiri. Itu kakak pas di panggung nih, colok. Ada nggak kesalahan-kesalahan yang? Ada. Ada kesalahan mixing yang kedengeran banget lah, nggak bagus gitu mixingnya. Itu langsung kan di klub itu ada namanya residen. Apa tuh? Residen tuh kayak pekerja tetapnya gitu. Jadi DJ yang setiap hari in charge di situ. Ini apa? Kalau band tuh reguler. Home band. home band. Home band aja ya kayak gitu. Nah ini ada residennya.
pas ngedenger aku gitu langsung nyuruh turun kan. Oh iya? Langsung sedih banget ya. Oh, turun kamu. Turun yang kayak Udah gitu. Turun. Untungnya aku tuh diajak mainnya jam 10, masih sepi gitu. Oh, masih siang lah Kak, itu masih pagi iya, ya. masih siang. Tapi tetap aja kan perasaannya kayak ih sedih banget gitu. Karena gaptek banget ngerasanya waktu itu teh. Terus akhirnya turun juga. Akhirnya dikasih, harusnya aku tuh main 40 menitan, jadinya cuman sekitar setengah jam kurang lah dipotong waktunya gitu. Sedih banget ya. Iya nggak apa-apa. Ya aku sih sedih, cuman aku mikirnya ya udahlah, ada emang akunya gaptek atau gimana kan? Ya itu gimana benar. Kira belajar lagi. Nah jadinya belajar lagi dengan alat yang baru, ngikutin perkembangan yang baru. Ya udah sampai sekarang deh nge-DJ-nya. Berarti Kakak di klub tuh dari 2015 sampai sekarang nggak di Sampai klub? sekarang. Masih suka ke klub-klub nge-DJ gitu? Ya Oh iya. masih. Masih dong. Aku tuh sebenarnya mau nanya ini sih. Nanya apa? Berapa tuh followersnya di situ? Gede. Boleh ya. Gak apa-apa kalau Kakak. Siapa tahu ada yang tertarik ya. Iya siapa tahu kan. Lumayan Lumayan lah ya. Bisa menghidupi lah ya. Bisa banget. Oh bisa ini banget. ada kata banget nih berarti. Bisa banget soalnya kan kita main paling lama berapa? 1 jam, 2 jam ya kan. Tapi dengan 2 jam itu setara dengan 1 minggu orang kantoran kerja. Wow. Ya kan? Silahkan dihitung. Besok saya les lah Kak, di mana tempatnya? Saya besok les lah. Tapi kalau mau les kayak gitu kan harus tahu konsekuensinya juga dong Iya ya. sih. Ya. Kak pas lagi di dunia di klub nih misalnya. Kak pernah lihat orang-orang ngapain aja sih? Waduh. Ya, paling kacau aja. Paling aneh deh. Paling aneh. Paling lah kok bisa gitu. Itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua nih. Boleh dijawab ini teh? Pokoknya ya Paling terserah aneh? lah, heeh. Paling aneh. Iya. Ya ada cewek cowok gitu. Oh, oke. Beneran. Gitu. Padahal tuh kan banyak orang ya, tapi mereka bisa kayak gitu. Aduh. Itu tempat umum. Nggak usah dibayangkan. Oh, udah kayak Bayangin aja, coba bayangin. udah kayak hewan. Dibayangin sofa tuh ya. Sofa kan gede. Cewek cowok ya udah di situ. Oh. Itu diusir nggak Kak atau? Enggak. Ya tapi si Kakak juga jadi DJ ya bodo amat, dia mah mending fokus ke lagu juga sih. Iya Atau kan? Kakak malah jadi terganggu konsentrasinya. Enggak sih. Soalnya aku risih kalau ngeliat yang gituan. Oh, jadi jadi ya udah kemana-mana fokus, gitu. fokus main aja gitu kan. Lagian itu kan bukan urusan aku juga, ya kan. Nah, tapi Kak, Ya. pernah gak nih dari teman-teman Kakak sebaya, dari mungkin atau dari kerabat Kakak, dari saudara Kakak gitu. Ngapain sih lu jadi DJ dunia malam? Itu tuh dunia yang buruk tau gak? Soalnya kan, apa namanya, aku juga punya teman-teman juga kalau misalnya ya aku mah jujur aja ya kayak waktu itu ngeliat teman-teman yang sering ke situ, ini mah orangnya pasti kacau. Ini mah Banyak ini mah banget, nggak- banyak. nggak takut akan Tuhan, asik. Emang nggak pernah ke gereja. Jelek ini mah udah jangan ditemenin. Ada nggak kayak gitu dulu? Ada atuh, banyak banget. Dari yang aku kira baik gitu ya, nggak akan menghakimi gitu, ternyata kayak gitu. Oh iya. Jadi dibilang ngapain sih kayak gitu, di situ pergaulannya jelek nanti kamu ke bawah-bawah. Ngapain sih gini-gini. Terus ada juga yang jadi agak gimana ya, mandang ke akunya tuh jadi rendah ngomongnya, DJ pasti bisa gini ya, pasti bisa gitu ya, Ya, negatif paham. gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Oh. Kalau yang paling nyelekit banget tuh apa tuh Kak omongannya? Yang nyelekit sih enggak lah ya. Aku nggak terlalu masukin ke hati dan nggak nginget juga. Cuman yang aku pengalaman aja nih ya. Ada beberapa kali gitu kayak yang ngedeketin terus nanya bisa BO nggak? Gitu. Oh iya. Iya. Oh, bisa BO nggak? BO. Kadang ada yang masih sopan gitu ya, nanya deket-deketin dulu terus ngobrol-ngobrol. Kadang ada juga yang langsung nembak gitu. Oh. Itu mah BO udah berapa hal gitu wajar di dunia seperti itu gitu ya. wajar. Tapi Kakak awal-awal kaget nggak kayak gitu? Misalnya kan Kakak pernah awal-awal masuk ke klub gitu. Terus ada yang kayak gitu. Kepikiran gitu. Kaget nggak? Atau Kaget Kakak mah ya iya udah biasa kaget. aja gitu. Soalnya aku pikir gini, di klub itu kan ada DJ, ada dancer, dan emang ada cewek-cewek yang khusus buat kayak gitu. Jadi aku pikir DJ tuh aman-aman aja, ternyata enggak. Sebenarnya saya nggak pernah ke tempat begituan Kak, jadi saya jadi tahu nih. Nanti kalau udah buka kita jalan-jalan ya. Nggak mau. Harus Ditemenin biar aman. Perlu pendampingan pendeta nggak? boleh. Coba.
Ntar kakak di sana memberkati gitu. Bawa air suci gitu. Bawa kitab gitu ya. Berarti kalau sekarang tuh kalau ada tawaran kayak gitu udah bisa nolak secara profesional lah ya gitu. Ya dong. Udah nggak yang kayak, oh kamu ini. Enggak sih. Langsung diviralin gitu di media Enggak, sosial. aku gak pernah kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang nanya, ada Kak bisa BO nggak, bisa gini nggak? Terus aku bilang enggak, aku mau nge-DJ aja gitu. Oh, itu sih. Masih baik ya nolaknya. Gak galak. Udah galakin aja sih Kak, kenapa? Ya enggak tuh. Jangan atuh, masa dia kan nanya juga baik-baik. Oh, iya. Ya kan? Tapi serem juga sih nanya tiba-tiba gitu. Dan saya mah jadi cowok juga takut sih Kak. Saya mah takut sih sebenarnya mah. Oh, oke. Suka dukanya di dunia kayak gitu Kak. Oh sebelumnya nih. Tapi kan tadi saya bilang tuh, orang-orang yang ke tempat kayak gitu mah nggak pernah ke gereja. Gini. Tapi kok kakak nih yang baru saya pertama kali lihat ya. Kayaknya dari DJ, saya juga adalah teman-teman cerita-cerita tentang DJ. Chaos gitu, kacau pisan ya mah, nggak bisa ditalian ya, kacau lah pokoknya mah gitu. Tapi kakak masih mau diundang ke podcast Pintu Ikan ini, yang terus sangat rohani iya, sekali. terus Gitu. kakak gereja di sini, ada pendeta juga, kok kakak masih bisa stay gitu di bawah kayu salib asik. Enggak kepanasan ya? Ini udah agak keringetan nih, kelihatan gak? Kok masih bisa stay Kak? Sebenarnya kan banyak orang juga tuh DJ gitu yang penting lah. Soalnya aku mau ngasih tahu juga kan ke teman-teman kalau nggak semuanya yang ada di profesi aku tuh buruk gitu. Jadi sebagai klarifikasi. Asik. Udah kayak selebgram ya Kak bikin videonya mau gak? Jadi sebenarnya kakak pengen ngasih tahu kalau di dunia kayak gitu tuh sebenarnya nggak semuanya buruk. Maksudnya gimana Kak? Buruk tuh dalam artian nggak semuanya buruknya tuh gimana ya? Ya nggak nakal lah, nakal yang menyimpang dari moral dan sosial dan menurut Alkitab gitu. Tapi kan tadi kata kakak nih, kakak bilang di sana, kakak pernah lihat ada yang kayak begitu, cowok dan cewek, berarti itu udah ini dong. Ya berarti itu nakal. Berarti itu dianya, kita jangan sampai kayak gitu. Nah cuman gak cara menahannya, kadang kan manusia apalagi laki-laki ini jiwa-jiwa berapi-rapinya teh kayak aduh kakak bisa menahan gitu. Soalnya karena itu yang pertama tadi dibilang, karena semua orang menghakimi dunia seperti itu semuanya jelek. Jadi aku mau jadi salah satu contoh bahwa ada yang nggak jelek gitu, ada yang bisa nggak jadi sama seperti mereka, gitu. Okay. Biar beda sendiri lah gitu. Harus diperbanyak nih, kayak kalau gak gini nih harus kalau kalau bisa fotokopi lah. Biar banyak orang-orang yang nggak bener tuh tahu gitu. Mungkin harus masuk programnya GKI kali ya, latihan DJ gitu. Iya, nanti kakak ngelatih DJ aja di sini. Jadi musiknya tuh nggak full band terus ya. Bener DJ. Waduh. Kami kan gitu. Kalau gitu mah harus minta izin dulu, nanti biar nggak sama-sama yang sebelah kan. Oh iya. Oke lah, bisa lah. Tester mah. Iya juga ya. Apa? Gak sama-sama yang sebelah. Oh itu. Selanjana. Aduh. Oke. Terus apa lagi nih Kak di dunia sana, suka dukanya gitu? Suka duka. Sukanya dulu apa dukanya dulu? Kayaknya enak mending dukanya aja dulu. Dukanya dulu. Pasti paling banyak dukanya mu. Ya iya tuh. Tuh kan. Sukanya paling ntar dapat uangnya segini bisa satu minggu kerja orang kantoran ya. Sukanya mah gitu pasti. Kalau sukanya ya pasti kan berhubungan dengan duniawi ya, dapat duit gitu. Dukanya dulu ya yang paling banyak sih diremehin orang. Itu diremehin orang. Dianggap sebelah mata pasti kan, soalnya pekerjaan itu kan banyaknya yang negatif. Terus jadi lebih gampang dijelek-jelekin orang juga gitu. Terus dukanya dunia malam itu keras banget. Beneran. Karena orang-orang itu biasanya menunjukkan sifat aslinya tuh di waktu malam. Jadi keluar semua tuh di tempat kayak gitu, sifatnya kayak gini. Dan itu benar-benar di luar sangkaan lah pokoknya. Tapi kakak nih, kan kakak tadi bilang dukanya tuh ntar diremehin orang. Pernah nggak kakak kayak diremehin orang tapi kakak sampai kayak udahlah gue udah nggak bener nih, udah males aja, jadi kayak udah demot banget tapi udah
sampai terjun payung gitu demotivasinya tuh. Enggak sih, Down-nya? enggak sampai kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah dengerin kata orang. Yang penting kan akunya happy di situ dan tidak terjerumus. Jadi ya udah selama masih fine aja. Kenapa harus dengerin kata orang? Ya kan? Gitu, berarti. Ya enggak. Yang penting kan kitanya menjalaninya kayak gimana. Kalau kita merasa saya mah nggak kayak yang mereka bilang. Ya udah, biarin aja. Gas aja. Bodoh amat. Biarin aja. Bener kan? Ya Bu ya. Gitu Kak. Jadi pengen nimbrung juga nih. Ya, Woi, kenapa lanjut. tuh, Kak? Tadi Kak Olga bilang ya bahwa dia ingin jadi role model dari kehidupan dunia malam yang kadangkala dijudge sama orang itu buruk gitu ya. Pernah nggak Kak Olga itu bertemu dengan orang-orang yang justru dalam pengalaman perjumpaan itu dia malah ketemu Tuhan dan bisa menyelesaikan masalah di situ gitu? Aku nggak tahu ya menyelesaikan masalah atau enggak. Cuman yang sejauh yang aku temui di antara teman-teman atau orang random aja yang baru ketemu, mereka biasanya ke tempat itu, ke dunia malam itu karena mereka tidak diterima di tempat yang terang. Wah, merinding nih dengernya nih merinding. Sedih ini mah. Gitu, karena mereka merasa tidak diterima, akhirnya mereka lari ke tempat yang diterima, yang nggak ada yang menghakimi mereka. Jadi mereka larinya ke sana, melampiaskan di situ. Mungkin untuk sebagian orang itu bisa menyelesaikan masalahnya, karena kan kita nggak tahu ya, manusia itu kan beda-beda. Self healingnya tuh beda-beda. Ada yang orang disuruh ya udah nangis aja tidur, masalahnya beres. Ada juga ya udahlah nonton drakor aja 10 hari gitu kan, beres. Atau enggak ya udahlah kamu ngapain makan coklat kayak es krim, beres. Atau yang liburan, beres. Tapi untuk orang-orang yang tidak bisa seperti itu, larinya ya ke dunia malam, minum, mabok. Karena menurut mereka kayak gitu tuh setidaknya bisa melupakan masalah 1 hari. Oke. Ya kan? Setidaknya bisa melupakan. Masalah 1 hari. Jadi minum, mabok, skip teh, ini Ya nggak ngeselingit. pingsan gitu ya. Hilang. Tidak sadarkan diri, Hilang ya kan? tiba-tiba di trotoar aja. Ya kan? Nanti udah nggak sadarkan diri kan? Pusing tuh, ya udah. Besok bangun juga udah lupa. Kemarin ngapain ya? Ya udah, move on lagi gitu. Gitu, jadi mungkin untuk mereka yang kayak gitu di dunia malam tuh bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Berat ya? Iya. Iya, karena kan kadang gini ya Panji, Limbong. Iya, Kak. Kadang kan kalau kita tahu teman kita punya masalah gitu ya, atau aku juga ya sebagai seorang pendeta lihat jemaat orang punya masalah, itu kan kita kayak seolah pengen membawa mereka untuk ayo kita ketemu Tuhan, dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Berdoa dong gitu kan. Jarang Kalau banget kayaknya. Nah gitu kan kalau punya masalah Remaja tuh pemuda kayak gitu. Aduh punya masalah gue ke gereja yuk. Enggak, tidak ada. Jarang sekali. Nah, iya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan merasa bahwa ketemu Tuhan itu selalu atau melulu dari hal-hal yang spiritual rohani gitu. Tapi tadi menarik juga ya Kak Olga justru memperlihatkan sisi lain bahwa di dunia yang oleh kita masyarakat gitu ya pandang sebagai dunia gelap, dunia malam itu justru disitulah dia merasa diterima. Dan kalau orang kan udah merasa diterima, dia akan bisa lebih menghargai hidup ya. Betul. Ya. Benar. Betul. Ya, aku jadi ingat ayat Alkitab nih, kata Tuhan Yesus ya di Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena tadi yang Panji bilang benar banget, image lalu pandangan, asumsi-asumsi tentang dunia malam itu begitu kuat yang negatifnya. Padahal kan tadi ya kalau Kak Olga bilang ya di sanalah tempat orang-orang yang punya masalah ini merasa diterima. Justru ketika dia datang ke gereja belum tentu orang gereja bisa terima dia gitu. Nah ini jadi PR juga ya. Ini jadi semacam
self reminding juga ya, introspeksi diri bahwa kadang-kadang kita sebagai gereja juga gitu, ketika ada orang punya masalah kita yang suruh orang itu datang ke gereja, datang ke kita gitu kan, berdoa. Kenapa nggak kita yang datang ke mereka, yang jangkau mereka gitu. Betul. Kenapa nggak kita yang pergi ke mereka? Dan aku salut dengan apa yang Kak Olga lakukan ya. Dia tidak pernah sekalipun terpikirkan untuk masuk atau apa ya, terpengaruh dan ikut dalam sesuatu yang nggak baik itu. Dan dia tetap mempertahankan apa ya, istilahnya tuh terangnya dia tuh justru bercahaya di tengah kegelapan yang sesungguhnya ini. Nah, buat apa terang kalau di tempat yang terang, mending terang di tempat yang gelap. Nah, ini contoh nyata nih Panji Limbong ya. Dia terang di tempat yang gelap, nolong banyak orang. Tapi Kak Esther sendiri punya nggak pengalaman yang kayak di dunia sana gitu, entah kakak, entah teman kakak, entah apa? Ada. Jadi ada temanku, dia udah jadi pendeta sekarang. Tapi pengalaman yang uniknya adalah kalau kebanyakan orang nih ya jadi pendeta itu kan kayak aku nih ya. Dulu aku tuh remaja aktivis nih kayak kalian, pengurus gitu. Ntar kita pendeta, Bong. Kaget. Iya, dan harapan orang-orang kan gitu ya, orang yang saleh gitu ya, orang yang rajin pelayanan tuh kalau jadi pendeta tuh cocok gitu ya. Wah, ini memang pendeta banget karena dia hidupnya baik. Tapi temanku ini yang sekarang udah jadi pendeta ini, dia justru mendapatkan panggilan untuk jadi pendeta ketika dia lagi di tempat dugem. Wah. Di tempat yang tadi kata Panji adalah tempat yang gak benar, tempat orang punya masalah. Cowok dengan cewek. Cowok dan cewek begitu. Itu. Ya, dia justru dapat panggilan itu bahwa dia pergi ke tempat dugem itu diajakin. Orang nggak tahu apa-apa nih gitu. Terus dia diajakin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya yang ajak dia. Kamu pengen tahu dugem kayak apa gitu ya, diskotik tuh kayak apa, klub malam kayak apa, diajak gitu. Lalu dia lihat di sanalah, dia melihat bahwa ternyata ada banyak orang juga ya yang dia mencari pelampiasan, pelarian terhadap masalahnya itu dengan dunia yang seperti itu gitu. Dan ketika dia keluar dari tempat itu, bertemu dengan dunia nyata, dia bertemu dengan judgement masyarakat tentang dirinya. Jadi istilahnya tuh kayak orang udah jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek gitu. Dia udah punya masalah, ya kan? Dia mencoba cari pelarian di tempat yang dimana dia bisa diterima. Begitu dia keluar dari tempat itu, orang ngejudge dia nggak bener lah apa dan lain sebagainya. Nah di situ dia merasa terpanggil dan akhirnya dia mau jadi pendeta untuk bisa mendampingi orang-orang kayak begini. Gitu. Oke. Ini motivasi kedua. Kan tadi dari Kak Olga, nah ini dari temannya Kak Esther, dari Kak Esther lagi. Tanya Kak Olga dari pendeta gimana Kak? Kan kayak pengalaman temannya Kak Esther tadi. Kayaknya enggak. Aku jadi ininya aja, pembawa terangnya aja. Ada nggak Kak pesan-pesan dari Kak Esther, dari Kak Olga nih, pesan-pesan untuk anak muda zaman now, kayak seumuran aku gitu kan, anak-anak kuliahan, remaja, pemuda gitu, pesan-pesan dari kakak nih, apa tuh? Yang Setelah dari lagi semua nyari cerita. pelarian juga gitu. Waduh jenuh banget nih. Pesan aku sih nggak apa-apa ya sebenarnya ke dunia malam, asal bisa berpegang pada prinsip gitu. Jangan sampai karena kamu punya masalah jadi ke bawah-bawah yang nggak baik gitu. Nggak apa-apa kan, mau merasakan duniawi kan, lagi hidup di dunia, masa nggak dinikmati? Iya nggak? Masa mau rohani aja terus gitu? Iya. Ya kan? Iya aku jahat gak sih? Aku nggak bener ya? Aku nggak bener ya? betul. Tapi bener kan, selama ada di dunia ya udah nggak apa-apa, nikmati aja. Tapi yang penting jangan sampai jadi bagian yang buruknya gitu. Kan kita bisa tetap menjadi baik di tempat yang buruk kan? Iya. Nah makanya jadi kita mau dimanapun kita berada, tempat itu baik atau pergaulannya itu mungkin kurang baik, asalkan kitanya bisa membawa diri dan tidak terpengaruh, ya nggak masalah. Mau kemanapun gitu. Soalnya kalau misalnya kita punya masalah tapi dipendam atau mengikuti cara orang lain tapi nggak cocok sama kita,
ya itu juga nggak akan menyelesaikan masalah kita gitu. Oh. Iya, kalau Ya kan? dipendam nggak bisa. Justru kalau nyelesain. dipendam nanti makin numpuk pas meledak. Dar. Udah Kan kita nggak tahu nanti. kacau juga di sana. Iya kan, nanti kacau. Jadi ya udah. Kacau juga di sana gitu kan. Jadi ya udah, jalanin aja. Yang penting harus tahu batasnya. Tahu batas sama jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Ya kan? Ada satu yang boleh berlebihan, Apa tuh? bersyukur. Itu sih bener. Aduh. Ini nih yang penting bener, ini yang penting. Harus bersyukur. Iya bersyukur aja. Misalnya kita punya masalah pengen lari kan ke dunia yang gelap gitu. Karena di tempat terang kita nggak diterima. Tapi yang harus kita sadari dulu, mungkin di luar sana banyak yang lebih bermasalah gitu. Jadi apakah kita dengan masalahnya segitu doang terus jadi rusak, ya kan? Ya. Jadi harus bersyukur dulu. Masalahnya cuma segini, ya udahlah kesini. Tapi jangan sampai rusak gitu. Oke. Gitu, dilampiaskan, dikeluarkan emosinya, tapi jangan sampai jadi hal yang buruk. Batas ya, buruk. Oke. Kebablasan. Asik Gitu. juga. Dari caster nih apa nih Kak? Oh, dari aku pesannya ya buat pipers Pipers. gitu. Jadi yang pertama bahwa nikmatilah masa mudamu. Wah. Gitu ya. Nikmatilah masa muda. Iya. Jadi kalau udah tua nggak bisa ke situ? Oh, masih bisa juga sebetulnya. Kalau udah Tapi tua kan menik- belum tua, sekarang kan masih Oh muda. iya. Kalau udah tua nikmatilah masa tuamu gitu. Betul. Karena setiap masa harus dinikmati. Semua harus dinikmati Kak setiap masa. bener. Setiap masa harus dinikmati. Jadi ketika sekarang masih muda, nikmatilah masa mudamu. Bergaulah dengan sebanyak mungkin orang supaya kita jadi luas gitu. Pengetahuan kita tuh luas, lalu kita jadi bisa memahami ya orang lain, tidak terjebak pada satu sikap penghakiman gitu. Hanya karena misalnya kalau cuma bergaulnya sama orang yang itu-itu aja misalnya ya. Ketika lihat yang berbeda dengan kita karena kita cuma temenan sama itu-itu aja kan jadinya nggak Kaget. bisa berempati. Jadi ketika kita masih muda, nikmati, miliki pergaulan seluas-luasnya sebanyak mungkin, miliki teman. Lalu ketika berada dalam pertemanan itu, seperti tadi yang Kak Olga sharingkan, sebisa mungkin mari kita membawa dampak yang positif di dalam pergaulan itu. Bagaimana caranya? Kalau tadi lewat ayat Alkitab itu ya jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi begitu kan. Ketika kita memahami kondisi teman kita jadi ngerti dan tahu menolong dia itu dengan cara apa dan bagaimana gitu. Itu aja sih, nikmati masa muda, karena dengan menikmati masa muda kita belajar banyak hal. Nanti lama-kelamaan kan tersaring ya. Ketika kita udah punya keyakinan yang teguh, kita punya prinsip, bergaul dengan yang berbeda itu jadi lebih mewarnai lagi, gitu kan, mewarnai pengetahuan, pemahaman kita. Jadi kita nggak gampang ngejudge karena kita tahu bahwa ada kok di sisi lain yang hidupnya gitu, gitu ya. Beda dari kita. Beda dari kita. Dan kalau bisa kita memberikan dampak yang positif, itu jauh lebih baik. Oke. Berarti yang pertama jangan menghakimi, Bong. Sedap. Kedua, menikmati masa muda. Nikmati masa muda, berlebihan bersyukur. Itu harus berlebihan tuh bersyukur harus. Nikmati hal duniawi karena kita lagi di dunia tapi tahu batasan. Betul. Iya, super banget obrolan kita hari ini ya. Seru. Tadi tuh adakah ayatnya apa tuh, kan kita biasanya kalau pintu ikan tuh ada namanya AOTD. Ayat of the day. Tadi kayaknya oke tuh Bung. Ayat Boleh tuh Bung of dibuka Bung. the day-nya Matius 7 ayat 1. Kita ulangi lah ya. Oke. Buat teman-teman di rumah. Ini buat AOTD, ayat of the day. Buat teman-teman. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sedap. Lah, duda ya. Itu Duda itu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Betul. Tapi kan sebenarnya ya kalau kita cuman kepo, pengen tahu gitu kan nggak masalah ya. Iya, nggak Pengen tahu masalah. klub itu kayak gimana sih kan nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Pengen tahu karena kan rasa ingin tahu kita tuh suka tinggi. Tapi tadi ingat harus tahu batas batas. dan Iya. jangan sampai Terjerumus. kebablasan. Iya.
Ya udah nantilah Kak kita study tour anak-anak pemuda. Boleh. Dunia Kalau seperti itu, kita KTP di sana. Di jalan neraka. Iya. Hell Street tuh kan. Di tetangga sebelah itu. Tetangga. Aduh. Tinggal jalan kaki. Aduh, gila udah. Sepanjang ini kita ngobrol-ngobrol ya Bung ya. Terima kasih Kak Olga buat Chester, buat tema hari ini tentang apa sih tadi teh? Aku lupa juga. Sebenarnya nggak ada temanya. Gak ada sih. temanya, cuman saya menarik kita garis bisa- besar lah ya. Iya. Jangan menghakimi. Jangan mudah menghakimi. Nah, terima kasih Kak. Jadi kita sebagai anak-anak muda jadi Jadi ngerti tahu dan lah. kita harus. Oh iya tadi ada satu lagi pesan. Apa-apa? Kita harus menjadi terang di tempat yang gelap. Betul. Bukan jadi terang di tempat yang terang. Serap jadinya nggak nggak kelihatan gitu kan. Jangan jadi garam di tempat yang asin. Giung bro nggak enak gitu. Giung bukannya kemanisan. Ji? Iya. Salah udah jangan lanjutin atuh. Jangan lanjutin atuh. Jangan lanjutin atuh. Malu. Itu tolong ini engineer pingit gitu ya. Yang giung pingit gitu biar gak malu. Aduh malu. Terima kasih Kak buat waktunya. Mungkin nanti teman-teman ada tema-tema apa yang pengen gue pengen tentang ini nih. Silakan komentar aja di YouTube. Di YouTube. Di Spotify bisa komentar gak sih? Mana bisa? Nggak bisa, Bisa tuh. ya? Bisa ya? Ya udah pokoknya di YouTube yang kemarin tuh yang tentang Valentine. Iya. Nah komentar pengen tema apa nggak apa-apa ntar kita undang-undang lagi. Mungkin teman-teman Kak Olga ada yang di dunia yang lain. Dunia lain. Dari lain. Kok jadi horor? Boleh nanti saya panggil dulu turun ya. Nanti bisa diundang ke sini kan temanya lebih gimana. Biasa teman-teman pengen. Boleh lah Kak ya. Boleh banget. Oke teman-teman terima kasih udah dengerin podcast Pintu Pintu Ikan Ikan. episode 3. 3. Sampai ketemu di episode keempat. Dadah. Dadah, guys. Dadah. Terima kasih Makasih ya semua. Kak. Terima kasih. Dadah Kak. Dadah.